Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, wa kafa bihi man ni'mah. Cukup bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita hanya mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang lainnya. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bisa mensyukuri nikmatnya sehingga semakin ditambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah berikan kepada kita petunjuk jalan kebenaran, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Pada akhirnya kelak kita bisa dikumpulkan dengan beliau, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan ikhlas karena Allah taala dalam mudzakarah ilmu agama ini agar kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang ke-19. Al-hadithut tasi'u ashar. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala: Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal: Ya ghulamu, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fis shiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Di hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini diriwayatkan oleh Abul Abbas, Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ghulam, wahai anak muda, saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfazka, taatlah kepada Allah, maka niscaya Allah akan melindungimu, akan menolongmu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, taatlah kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau memohon maka sebaiknya mohonlah kepada Allah.
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka sebaiknya memintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummah, jika umat itu law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka kumpul semuanya untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau kemudian mereka kumpul untuk kemudian memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, apa yang telah Allah tentukan ya pasti terjadi dan tidak akan bisa ada yang merubahnya. Jadi ini yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ada riwayat yang lainnya hampir sama maknanya. Riwayat yang lainnya selain Al-Imam At-Tirmidzi dikatakan ihfadillaha tajidhu amamak. Taatlah kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjagamu. Ta'arraf ilallahi firrakha, ingatlah kepada Allah ketika kamu dalam keadaan senang. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu ketika kamu dalam keadaan kesusahan. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, ketahuilah jika memang itu bukan dikehendaki untukmu, maka memang itulah kehendak Allah yang Allah tentukan untukmu. Dan wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, kalau memang itu menimpamu maka niscaya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa sesungguhnya kemenangan itu diawali dengan adanya kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya di balik kesusahan pasti ada kesenangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan biasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas ini adalah masih saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini dilahirkan 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih kisaran umur 13 tahun. Tapi Abdullah ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat di kalangan anak-anak muda yang mempunyai ilmu yang luar biasa tingginya. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab menjulukinya adalah anak muda yang tua, karena sungguh begitu luar biasa keilmuannya. Bahkan beliau dikenal dengan Habrul Ummah wa Tarjumanul Quran, ulamanya umat ini, sebagai rujukan umat ini dalam masalah-masalah agama, wa tarjumanul Quran, dan beliau adalah orang yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Ini karena berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma 'allimhu ta'wil al-Quran. Ya Allah, ajarilah dia menafsirkan Al-Quran. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia ilmu dalam masalah agama dan ajarilah dia dalam menafsirkan Al-Quran. Karenanya kemudian Abdullah bin Abbas ini terkenal dengan orang yang pandai dalam menafsirkan Al-Quran.
Tapi sesungguhnya bukan hanya Al-Quran saja ilmu yang beliau mumpuni di dalamnya. Ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu waris, ya, ilmu faraid, semuanya, bahkan ilmu bahasa, semuanya beliau perdalam. Dan sungguh luar biasa keilmuan Abdullah ibnu Abbas ini. Beliau Abdullah bin Abbas, di samping terkenal dengan keilmuannya, beliau juga orang yang zuhud, ya, orang yang dermawan. Bahkan suatu ketika Abu Ayyub Al-Ansari ketika datang kepada beliau, kemudian Abdullah bin Abbas ini teringat bahwa Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah orang yang dulu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah pertama kali, beliau singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abdullah bin Abbas ingin membalas kebaikan Abu Ayyub Al-Ansari ini. Apa balasannya? Diberikan barang-barangnya satu persatu sampai pada akhirnya diberikan semua, ya, barangnya, bahkan rumahnya. Ini Abdullah ibnu Abbas, orang yang sangat mulia. Beliau wafat dalam kisaran umur 68 tahun, yaitu pada beliau wafat dalam kisaran umur 71 tahun, itu pada tahun ke-68 Hijriah. Ini Abdullah bin Abbas terkenal, ya, sebagai rujukan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menafsirkan Al-Quran. Bahkan banyak sekali, ya, takwil ayat-ayat mutasyabihat yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Beliau mengatakan, hadi ahlas samawati wa ahlal ardi linuril iman. Dia Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada penduduk langit dan penduduk bumi kepada cahaya keimanan. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat. Juga Abdullah bin Abbas yang mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, surat Al-Hadid ayat 4. Itu ditakwil oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Alimun bikum aina ma kuntum. Dia Allah yang mengetahui terhadap kalian dimanapun kalian berada. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur. Dan masih banyak yang lainnya. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saq. An saq di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas adalah an shiddatin minal amri. An shiddatin minal amri. Saq, ya, yang pada makna harfiahnya, ya, makna yang biasa dipahami adalah anggota badan, tapi di sini tidak diartikan anggota badan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan apa? Tentang keadaan yang sangat, ya, sangat mencekam pada hari kiamat nanti. Tafsir dan ta'wil Abdullah bin Abbas ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi kalau kita bicara tentang Abdullah bin Abbas, begitu banyak sekali, ya, apa yang ingin kita sampaikan. Tapi karena waktu yang singkat dalam ta'lim ini, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, ya, saya ajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Ya. Taatlah kepada Allah. Jalankan perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Carilah apa yang diridhoi oleh Allah. Tinggalkan apa yang dibenci oleh Allah.
yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Menjaga dirimu, menjaga hartamu, menjaga keluargamu, ya. Jika kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, mencari ridha Allah, meninggalkan apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah, maka dia adalah orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh apa yang menimpanya, seluruh kesusahannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan dalam urusannya. Ini kenapa? Karena dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mencari ridha Allah, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Taatlah kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Tajidhu tujahak, ini tidak diartikan kemudian bahwa Allah berada di depan kita. Ya. Tujah atau tijah, nah, itu kan berarti kan berada di depan. Tapi hadis ini tidak boleh dikatakan bahwa Allah Ta'ala berada di depan seseorang, karena itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak sama dengan kita makhluknya yang bertempat, berarah, berada di depan yang lainnya, di belakang, di kanan dan di kiri. Allah Ta'ala maha suci dari itu semuanya. Ihfadillaha tajidhu tujahak, apa artinya? Lakukanlah ketaatan kepada Allah, jalankan perintah Allah, ya, tinggalkan larangan Allah, tajidhu tujahak, maka Allah akan menolongmu. Ketika kamu dalam keadaan kesusahan, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesusahanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini potongan hadis yang sering ya disalahgunakan oleh orang-orang yang melarang tawassul. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, maka sebaiknya mintalah kepada Allah Ta'ala. Yang lebih utama hendaknya kita mohon kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, maka sebaiknya mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Kebaikan dan keburukan Allah yang menciptakan. Makanya kemudian hadis ini mengatakan, jika kamu ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Jika kamu membutuhkan pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Al-awla an yas'alallah. Lebih utama seseorang itu minta kepada Allah. Al-awla an yasta'in billah. Yang lebih utama seseorang itu untuk memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti dilarang kita untuk meminta kepada orang lain atau memohon pertolongan kepada orang lain. Tidak. Karena memang kita meyakini pada hakikatnya yang menolong dan mengabulkan permohonan kita adalah Allah. Tapi ada pun kita mencari sebab agar kita mendapatkan pertolongan Allah, boleh. Ya, cari sebab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawassul kepada orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang soleh itu sebagai sebab kita agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Orang-orang yang soleh itu menjadi sebab kita, doa kita dikabulkan oleh Allah, boleh. Jadi hadis ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, itu maknanya sebaiknya kita memohon kepada Allah dan sebaiknya kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya, semakna dengan hadis ini agar kita lebih paham ya, adalah hadis ya, yang lainnya yang mengatakan apa? Ya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ya, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin.
Itu bukan berarti kita dilarang berteman dengan selain mukmin. Janganlah engkau memberi makanan kecuali kepada orang yang bertakwa. Itu bukan berarti kemudian kita tidak boleh memberi makanan kepada orang yang tidak bertakwa. Tapi sebaiknya ketika kita berteman, maka bertemanlah dengan orang yang mukmin. Kalau kemudian kita ingin memberi makanan, maka sebaiknya berilah makanan itu kepada orang yang bertakwa. Tapi bukan berarti ada larangan untuk kemudian berteman dengan orang yang bukan mukmin atau memberi makanan kepada yang bukan taqi, tidak. Tapi al-aula an tusahiba mu'minan, ya, lebih utama engkau berteman dengan orang yang mukmin, wal aula an tu'tiya ta'amaka litaqi, dan yang lebih utama engkau memberikan makanan itu kepada orang yang bertakwa. Ini. Jadi idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sama sekali di dalam hadis ini tidak ada larangan untuk bertawassul kepada para nabi, kepada para wali, kepada orang-orang yang soleh. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengajarkan kita bertawassul kepada orang-orang yang soleh. Wa'alam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah bahwa seandainya umat itu kumpul semuanya untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka bi syai'in, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Maka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan kepadamu. Jadi kalau kemudian semua umat ini kumpul untuk memberikan manfaat kepada si fulan, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada si fulan kecuali kalau memang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, jika kemudian semuanya kumpul untuk kemudian memberikan bahaya kepada sesuatu, ya, memberikan bahaya kepada si fulan dengan sesuatu, maka tidak akan bisa mereka memberikan bahaya tersebut kecuali dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini artinya bahwa kita manusia tidak menciptakan apa-apa. Yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Kita mempunyai kasab, ya, mengarahkan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, tapi sesungguhnya yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Yang menghendaki adalah Allah Ta'ala. Karenanya, jika kemudian kita memahami hadis ini, maka menjadikan tawakal kita kepada Allah tinggi. Kenapa? Karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sekarang ini pada masa pandemi COVID-19, pasti orang banyak yang merasa khawatir. Khawatir tertular, khawatir untuk bertemu dengan orang lain, khawatir untuk berkumpul, khawatir ketika keluar dari rumah, dan macam-macam. Maka kita umat Islam yakin segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita mencari sebab agar kita terhindar dari musibah ini, ya, dengan selalu membersihkan diri, cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, dan yang lainnya. Tapi kita yakin bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa yang telah Allah tentukan tidak akan pernah berubah. Ini maksud dari hadis yang ke-19. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya masih ada riwayat yang lainnya, tapi sebetulnya riwayat itu hampir sama saja dengan riwayat yang telah saya jelaskan pada hadis 19 ini. Ya, jadi saya anggap mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan itulah yang menjadikan kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Ketakwaan itulah yang menjadikan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirni wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirni wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirni wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.